bukan hanya berlaku kepada kita, tapi berlaku kepada anggota OSIS dan siswa-siswi lainnya. Tentunya kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan misi dan tugas kita buat. Seandainya ada kendala, maka kita akan berkomunikasi dengan sesama dan mungkin akan menggantinya dengan yang lain. Terima kasih. Bagaimana panelis nomor urut 2? Apakah jawaban tadi sudah cukup puas atau bisa diterima? Coba dikasih contoh usaha yang maksimal itu gimana? Bagaimana paslon nomor urut 3? Ayo, panelis nomor urut 3 agar segera memberikan jawaban. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan waktunya. Kegiatan yang bisa disetujui oleh anggota OSIS dan guru-guru akan jelas maksimal mungkin. Terima kasih. Bagaimana panelis nomor urut 2? Apakah ada sanggahan? Dan cukup. Lanjut. Baik, terima kasih atas waktu dan pertanyaan yang telah diberikan. Tema kami adalah mendiskusikan visi-misi kami kepada kepala sekolah atau guru lain. Jika visi-misi yang kami telah disetujui, maka kita akan melaksanakannya dengan baik. Dan seandainya ada kendala, maka kita akan berkomunikasi dengan sesama dan mungkin akan menggantinya dengan yang lain. Terima kasih. Bagaimana panelis kedua atas jawaban yang telah diberikan paslon nomor urut 2? Terima kasih. Sebelumnya ya saya tanya langkah ya. Jadi langkah yang harus sampai ambil memang harus diskusi dengan yang lain. Tapi sebelumnya ketua dan wakil kan sudah harus punya gambaran apa yang harus diambil, apa yang dilakukan. Gitu ya. Jadi tidak harus turunnya ke anggota. Jadi tadi pilihannya adalah kebijakan dari ketua dan wakil ketua OSIS. Saya dianggap cukup aja. Langsung ke satu supaya dalam. Baik, saya persilakan paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari panelis nomor urut 2. Kasih yang pertanyaan. Kami akan menyalurkan visi dan misi tersebut dan berusaha menjalankan semaksimal mungkin. Bagaimana panelis kedua? Apakah jawaban tadi sudah cukup puas? Atau ada tanggapan yang lain? Pertanyaannya kan cara atau langkah apa yang harus kalian ambil, ya, supaya sampai itu bisa melaksanakan visi-visi sampai tidak ada yang melewatkan segitu. Jadi langkah saya itu harus ini, langkah saya harus ini. Barangkali bisa diperjelas. Monggo. Ayo langsung paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari panelis kedua.
Kalau tidak bisa menjawab juga nggak apa-apa, hanya bisa bilang cukup atau tidak bisa. Bagaimana paslon nomor urut 1? Apakah ingin menjawab? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan. Kita akan tetap berusaha semaksimal mungkin agar misi kita berjalan dengan lancar. Terima kasih. Bagaimana panelis nomor urut 2? Apakah jawaban tadi sudah bisa diterima? Cukup, terima kasih. Baik. Selanjutnya kita beralih ke panelis terakhir, yakni panelis ketiga, yang akan memberikan pertanyaan kepada kandidat pasangan ketua dan wakil ketua ASIS Madrasah Sanawiyah Al-Hidayah periode 2022 periode 2023. Kepada panelis ketiga dipersilakan. Terima kasih. Suara kecil sangat biasa. Soalnya barusan minum kopi. Pertanyaan untuk paslon 1. Bagaimana jika ada anggota OSIS yang tidak mau bekerja sama ketika menjalankan suatu program kerja? Tindakan apa yang akan kalian lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Bagaimana paslon nomor urut 1? Apakah pertanyaan tadi sudah cukup jelas? Kalau sudah, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari panelis nomor urut 3. Dijawab sebisanya. Nggak dijawab, nggak apa-apa. Saya nggak maksa. Jadi pas, nggak apa-apa. Soalnya kalau nulis ya supaya. Makanya langsung dengarkan, saya ulangi lagi. Langsung Mbak Moderator, ya saya ingin menjelaskan sekali lagi. Tidak berjawab, nggak apa-apa. Ya, daripada menulis, kamu jawab langsung menghadap saya. Bagaimana jika ada anggota OSIS yang tidak mau mengerjakan, tidak mau bekerja, saya ulangi, bagaimana jika ada anggota OSIS yang tidak mau bekerja sama ketika menjalankan suatu program kerja? Tindakan apa yang akan kalian lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Ayo Pak. Segera dijawab paslon nomor urut 1. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Kita memberi konsekuensi yang pantas bagi mereka. Konsekuensinya kalau kemana pada kepala sekolah atau guru lainnya. Bagaimana panelis nomor urut 3? Apakah jawaban tadi sudah bisa diterima atau ada tanggapan yang lain? Sudah, terima kasih. Kemudian untuk paslon 2, Ya, saya persilakan. apabila keuangan OSIS sedang krisis, tindakan apa yang akan kalian lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Silakan. Bagaimana paslon nomor urut 2? Apakah pertanyaan tadi sudah cukup jelas? Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari panelis 3. Kami akan membantu dengan uang yang kami punya dan membantu
dan membantu dengan OSIS yang lainnya. Apakah uang yang kamu gunakan itu uang pribadi atau uang iuran? Terima kasih. Bagaimana paslon nomor urut 2? Apakah pertanyaan tadi sudah cukup jelas? Baik, silakan dijawab. Ngomong saja. Terima kasih. Kalau uang iuran itu tidak cukup, kita akan menambah dengan uang pribadi kita. Tepuk tangan. Bagaimana panelis ketiga? Apakah ada tanggapan? Baik, dilanjutkan pertanyaan untuk paslon nomor urut 3. Untuk paslon nomor urut 3, jika terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, apa yang kalian lakukan terhadap siswa yang masih marak melakukan bullying kepada temannya? Bagaimana paslon nomor urut 3? Saya ulangi lagi, jika terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, apa yang kalian lakukan terhadap siswa yang masih marak melakukan bullying kepada temannya? Baik, saya persilakan paslon nomor urut 3 agar segera menjawab pertanyaan dari panelis 3. Tolong menjawab. Baik, terima kasih atas konsen pertanyaannya. Kita akan menasihatinya jika tidak bisa, dia akan berurusan dengan kepala sekolah. Iya, terima kasih. Apakah dari panelis 3 ada tanggapan yang lain? Saya sudah dulu. Baik, untuk panelis ketiga, saya persilakan untuk memberikan pertanyaan kepada seluruh kandidat. Yang saya lanjutkan untuk ketiga paslon nomor urut 1, 2, dan 3. Pertanyaannya, bagaimana cara memajukan organisasi OSIS yang ada di Madrasah Al-Hidayah sehingga tidak tertinggal dengan sekolah-sekolah lain? Saya ulangi lagi, bagaimana cara memajukan organisasi OSIS yang ada di sekolah atau madrasah Sanawiyah Al-Hidayah sehingga tidak tertinggal dengan sekolah atau madrasah lain? Kami persilakan dijawab oleh masing-masing paslon. Terserah untuk urutan pertama, saya berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2. Baik, saya persilakan kepada paslon nomor urut 2 agar segera menjawab pertanyaan dari panelis nomor urut 3. Intinya saja, intinya saja. Terima kasih atas pertanyaan ini. Kita akan membantu itu, Pak, mempromosikan sekolah lewat media sosial atau membuat karya-karya menarik agar sekolah lebih maju. Bagaimana panelis ketiga? Apakah jawaban tadi sudah cukup puas atau ada tanggapan yang lain? Ya cukup. Untuk paslon nomor urut 1, kamu persilakan. Baik, saya persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk segera menjawab pertanyaan dari panelis ketiga. Baik, terima kasih atas
pertanyaan yang telah diberikan dari panelis itu. Kita akan membuat program seperti istighosah, program olahraga, dan lain-lain untuk memajukan sekolah. Terima kasih. Bagaimana panelis ketiga? Apakah jawaban tadi sudah cukup puas atau ada tanggapan yang lain? Ya, cukup. Untuk paslon nomor urut 3, bagaimana? Silakan dijawab yang lebih lengkap. Baik, saya persilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari panelis nomor urut 3. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan waktu yang telah diberikan. Kita akan mempromosikannya lewat media sosial dan kita akan membuat program yang mengikuti kemajuan zaman atau program yang menarik agar tidak tertinggal dengan sekolah lain. Terima kasih. Bagaimana panelis 3? Apakah jawaban tadi sudah bisa diterima? Ya, terima kasih. Itu tadi jawaban yang hampir minimum, tetapi yang nggak apa-apa, sebisa saja ya. Terima kasih. Cukup, kami kembalikan ke moderator. Baik, sesi dialog terbuka telah selesai. Masuk segmen terakhir yaitu segmen keempat. Paslon akan menyampaikan kalimat penutup dialog terbuka. Saya akan memberikan kesempatan 1 menit kepada masing-masing kandidat untuk menyampaikan kata penutup sekaligus meyakinkan audiens untuk memilih Anda. Dimulai dari paslon nomor urut 1. Kedepankan kolaborasi dan siap untuk maju bersama. Jangan lupa pilih paslon nomor urut 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya persilakan kepada paslon nomor urut 2. Maju sekolahnya, bahagia siswanya. Kami 2 bukan 1 ataupun 3. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan paslon nomor urut 3 untuk menyampaikan kalimat penutup dialog terbuka kali ini. Jika orang lain bisa, kami juga pasti bisa. Apa salahnya mencoba, bukan? Jangan lupa pilih nomor 3. Sekian, terima kasih. Baik, itu tadi dialog terbuka calon kandidat ketua dan wakil ketua OSIS Madrasah Sanawiyah Al-Hidayah Butoyo Kauman periode 2022 periode 2023. Dilanjutkan dengan dialog terbuka calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS Madrasah Aliyah Al-Hidayah Butoyo Kauman periode 2022 periode 2023. Untuk kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS dari Madrasah Sanawiyah disilakan berdiri, dan untuk yang MA langsung ke tempat yang telah disediakan.
Kita mulai sesi yang pertama, yakni penyampaian visi dan misi dari masing-masing kandidat ketua dan wakil ketua OSIS periode 2022 periode 2023. Kita akan mulai kandidat nomor urut 1. Kepada kandidat nomor urut 1, disilakan untuk memaparkan visi dan misi dalam waktu 210 detik atau 3,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Amelia Rizkyanti dari kelas 11 MA Al Hidayah, mencalonkan diri sebagai Ketua OSIS tahun periode 2022-2023, dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Ardiansa dari kelas 10, mencalonkan diri sebagai Wakil Ketua OSIS periode 2022 periode 2023. Visi dan misi kami. Visi kami yaitu Terwujudnya OSIS MA Al Hidayah sebagai organisasi yang mempunyai rasa kekeluargaan serta membangun OSIS MA Al Hidayah sebagai organisasi yang aktif, kreatif, inovatif dengan berlandaskan iman dan takwa. maksud dari visi kami memiliki rasa kekeluargaan, yaitu saling menghargai dan juga menghormati antar anggota OSIS dan juga seluruh siswa-siswi, baik kelas maupun kakak kelas, bersikap baik, tegas, bijaksana, dan juga tidak egois, serta menciptakan suasana yang nyaman untuk anggota OSIS dan juga siswa-siswi lainnya. Misi kami yaitu yang pertama, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan beberapa program keagamaan, yang contohnya yaitu mengadakan kegiatan lomba yang berkaitan dengan keagamaan dan juga menjalankan program keagamaan, contohnya Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Nuzul Quran, dan juga Istighosa. Misi kami yang kedua yaitu menjalin hubungan baik kepada seluruh warga sekolah dengan menerapkan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yaitu bagaimana anak-anak mengawali pagi hari dengan senyuman sebagai energi positif, sapaan yang ditujukan dengan penuh kesopanan dan juga kesantunan. Sapaan yang dimaksud yaitu misalnya menanyakan apa kabar, dari mana, bagaimana. Misi kami yang ketiga yaitu melakukan kegiatan presentasi untuk meningkatkan perkembangan komunikasi terhadap orang banyak. Itu tadi visi dan misi kami. Berbeda untuk bersatu untuk tujuan yang satu. Jangan lupa pilih nomor paslon 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kandidat nomor urut 1. Selanjutnya adalah penyampaian visi dan misi kandidat nomor urut 2. Kepada kandidat nomor urut 2, disilakan untuk memaparkan visi dan misi dalam waktu 210 detik atau 3,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Wulandari dari kelas 11 MA Al Hidayah Mendoakan ingin mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS periode 2022 periode 2023, dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti, kelas 10, ingin mencalonkan sebagai wakil ketua OSIS periode 2022 periode 2023. Kami di sini ingin menyampaikan visi dan misi kami. Visi kami yaitu menjadikan OSIS MA Al Hidayah
menjadikan organisasi yang bisa menampung aspirasi dan bakat siswa sehingga menjadikan siswa-siswi MA Hidayah menjadi siswa-siswi yang kreatif dan bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Maksud dari visi kami yaitu menampung aspirasi siswa, yaitu keinginan dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan seberapa pentingnya mengikuti perkembangan teknologi. Karena dengan kita mengikuti perkembangan teknologi, kita dapat meningkatkan kreativitas. Contohnya adalah dengan menggunakan sosial media. Dari situ kita bisa berkreasi dan menampilkan kemampuan kita. Dan visi kami yaitu 1. Meningkatkan kualitas siswa sesuai dengan hobi dan minat masing-masing. 2. Membantu kegiatan yang akan meningkatkan potensi dan prestasi akademik dan non-akademik. Maksud dari kami yaitu membantu kegiatan yang bisa meningkatkan siswa dengan hobi dan minat, dengan meningkatkan potensi yaitu dengan cara membangun keterampilan yang ada, memberikan motivasi dan menetapkan tujuan dan astra kurikuler. Itu tadi visi dan misi kami, terbuka, jujur dan menerima aspirasi. Jangan lupa pilih paslon nomor 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kandidat nomor urut 2. Selanjutnya adalah penyampaian visi dan misi kandidat nomor urut 3. Kepada kandidat nomor urut 3, disilakan untuk memaparkan visi dan misi dalam waktu 210 detik atau 3,5 menit, dimulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad, saya dari kelas 11 MA Hidayah Utara Kauman, dan saya mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS periode 2022-2023. Dan di samping saya, Perkenalkan, saya Eka Maulida Imama dari kelas 10 MA Hidayah dan saya mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS periode 2022-2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi dan misi kami. Visi kami adalah menjadikan OSIS MA Hidayah sebagai organisasi yang amanah, terampil, dan akhlakul karimah. visi kami yaitu yang pertama, menumbuh kembangkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maksud dari visi kami yang pertama yaitu sebagai manusia Allah menciptakan kita dengan tujuan beribadah kepadanya, dan untuk menjalankan tujuan tersebut tentunya manusia memiliki iman dan takwa agar bisa menjalankan kewajiban, agar bisa menjalankan segala perintahnya dengan sebaik-baiknya. Misi yang kedua yaitu mengaktifkan fungsi media sosial sebagai sarana pembelajaran berbasis online untuk kemajuan siswa. Maksud misi kami yang kedua ini adalah memanfaatkan platform digital sebagai tempat sarana wadah dengan memfasilitasi para siswa untuk kegiatan pembelajaran baik di sekolah maupun di rumah. Misi yang ketiga yaitu melanjutkan program dari pengurus dahulu yang dinilai berhasil. Maksud dari misi kami yang ketiga yaitu melestarikan program kerja dari pengurus dahulu. Ini sudah menjadi tradisi di sini. Namun di setiap periode terdapat perbedaan yang signifikan mengenai perkembangan inovasi program kerja. Itu tadi visi dan misi kami. Ikhlas dalam berorganisasi, optimis untuk masa depan. Jangan lupa pilih paslon nomor urut 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kandidat nomor urut 3. Dan juga terima kasih kepada semua paslon atas penyampaian visi dan misi yang luar biasa dari masing-masing kandidat. Untuk semua kandidat dipersilakan duduk.
Selanjutnya, mari kita mulai sesi kedua dan sesi yang ketiga, yaitu sesi menjawab pertanyaan dari para panelis. Dan setelah itu, paslon akan saling bertanya kemudian menanggapi jawaban. Dan dimohon untuk para paslon mendengarkan dengan baik dan memahami pertanyaan dari para panelis. Kita akan mulai dari panelis yang pertama, yang akan memberikan pertanyaan pada masing-masing kandidat pasangan ketua dan wakil ketua OSIS Madrasah Aliyah Al-Hidayah periode 2022 periode 2023. Kepada panelis yang pertama dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya bisa mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan karena kemarin peserta sudah berusaha untuk menghindar sebenarnya. Kenapa? Karena bicarain waktu tidak suaranya kalau tadi Pak Juan serak-serak bahasa, kalau peserta serak-serak depan. Nah gitu senyum. Oke. Kalau tadi Pak Juan tidak menginginkan kalian nanti anak siswa tadi menjawabnya dengan menggunakan konsep tertulis, apalagi itu anak Aliyah. Bu Saudara selalu mengajari kalian untuk berdiskusi dengan langsung menjawab salah benar urusan belakang karena itu tahap belajar. Jadi nanti langsung dijawab. Karena pakai senyuman, tidak usah grogi, biasa saja. Kita belajar berargumentasi. Pertanyaan yang pertama untuk paslon nomor 1, Mbak Amel sama Mas Firdaus. Tadi kalian sudah memaparkan visi dan misi. Tentunya nanti ketika kalian terpilih menjadi ketua dan wakil OSIS, pasti kalian akan merumuskan atau mencanangkan program kerja. Yang namanya program kerja pengurus OSIS baru itu pasti seideal mungkin, sebaik mungkin, ya kan? Kalau bisa agak jauh lah beda dengan yang kakak-kakak kalian kemarin. Tapi tentunya dalam pelaksanaan tidak semudah itu. Ada juga banyak hal yang menjadi pertanyaan besar. Bagaimana seandainya dalam pelaksanaan program kerja yang kalian susun tidak bisa terrealisasi atau tidak dapat berjalan dengan langsung saja dijawab sederhana saja, singkat, padat dan Bagaimana paslon nomor urut 1? Apakah pertanyaan tadi sudah cukup jelas? Baik, terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Jadi, kami akan mengusahakan atau memerlukan bantuan terhadap anggota OSIS lainnya ataupun guru dan juga siswa-siswi. Karena kami menciptakan visi dan misi itu bukan hanya untuk diri kami sendiri. Kami menciptakan visi dan misi untuk sekolah. Jadi, kami memerlukan bantuan terhadap semuanya supaya bisa mewujudkannya. Terima kasih. beri apresiasi bagus sekali. Di sini hebat apakah kita ini. Langsung saja paslon yang nomor urut 2. Tadi semuanya sudah menyampaikan, membacakan, tapi cuma sebatas membaca atau menyampaikan visi dan misi. Langkah selanjutnya nanti ketika kalian menjadi ketua dan wakil OSIS, kalian harus bisa merealisasikan, mewujudkan visi misi kalian tadi, ya kan? Bukan hanya sekedar membaca atau menyampaikan. Nah, untuk paslon 2, bagaimana cara kalian, Mbak Ulan sama Mbak Widya, untuk mewujudkan atau merealisasikan visi misi Anda tadi supaya bisa berjalan dengan baik, bisa diterima oleh semua kalangan Madrasah Aliyah Al-Hidayah. Pada Madrasah Aliyah Al-Hidayah. Bagaimana paslon nomor urut 2? Apakah pertanyaan tadi sudah
Cukup jelas? Kalau sudah, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari panelis nomor urut 1. Terima kasih atas waktu dan pertanyaan yang telah diberikan kepada kami. Tentu kami bekerjasama dengan OSIS yang lain untuk mengoptimalkan program tersebut supaya bisa semaksimal mungkin. Bagaimana panelis pertama? Apakah ada tanggapan yang lain terkait dengan jawaban yang telah diberikan? Apakah tidak ada cara-cara yang lain agar bisa dikenal? Karena visi-misi itu kan sifatnya masih abstrak enak ya. Dan supaya bisa dipahami betul oleh teman-teman kalian, apakah hanya lewat tadi yang saya sampaikan, apakah misalnya dengan media yang lain atau yang lain? Ada tidak cara bisa kamu tempuh supaya nggak bingung anggota nanti? Bagaimana paslon nomor urut 2? Apakah ada tambahan jawaban yang lain? Yang terakhir, ini untuk Mas Muhammad sama Mbak Eka. Ini untuk bersama yang unik dan menarik, Mas Bro. Oke, saya suka dengan pertanyaan yang ketiga ini. Oke. Kalian ditetapkan menjadi calon di debat ini, pastinya ada kata di hati. Semoga ini dan pasti harusnya bisa terpilih menjadi ketua dan wakil. Ya kan, harusnya begitu, harus yakin. Oke. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan Bu Soda, apa sih alasannya supaya kalian ini pantas dipilih oleh adik-adik kelas kalian dan kakak-kakak kelas sampai ini di sini? Kalau kalian ini memang layak menjadi ketua dan wakil OSIS. Adakah sesuatu yang membedakan kalian dengan paslon yang pertama dan yang kedua? Yang menonjol, yang lebih dari kamu itu apa? Bagaimana paslon nomor urut 3? Apakah pertanyaan tadi sudah cukup jelas? Baik, saya persilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari panelis 1. Baik, terima kasih atas waktu dan pertanyaan yang telah diberikan. Tentunya kita semua yang ada di depan ini melalui beberapa tahap. Yang pertama itu terdapat tahap formulir pendaftaran, kemudian selanjutnya terdapat wawancara, yang dimana tes wawancara itu kita diyakinkan sebagai pengurus OSIS seyakin-yakinnya, dan juga terdapat di dalam diri saya terdapat kesadaran siapa yang memimpin aku, kemudian yang membedakan antara paslon satu dengan yang lain adalah cara berpikir dan juga visi-misi yang membedakan kita. Terima kasih. Pertama, apakah jawaban tadi sudah kedua atau ada jawaban yang lain? Sebenarnya kalau menjawab tidak harus satu dengan lagi, misalnya Mbak Ima bisa menambahkan. Kalau saya ini pantas dipilih oleh, kenapa? Karena saya orangnya tegas. Apa harus saya gini? Dan harus satu orang yang menjawab, bisa berdua bergantian, saling melengkapi. Ya Bapak sudah bagus semua. Sekarang pertanyaan umum untuk 3 paslon dicermati dengan baik. Dan pertanyaannya sederhana. Ini nanti sampai bisa melihat dari Bapak yang ada di depan kalian ini sebenarnya. Dalam setiap organisasi, bidang organisasi apapun, jabatan apapun nanti, ketika kalian memimpin, pasti punya cara, punya style, punya gaya, punya model sendiri-sendiri, ya kan? Ya Pak ya? Iya. Pak Iwan ngajar punya gaya, bisa tak ngajar punya gaya, Bu yang ngajar punya gaya. Begitu juga ketika kalian nanti jadi ketua OSIS, bagaimanakah cara kalian atau gaya kalian untuk bisa memimpin atau menjadi
sehingga anak buah kalian atau rekan-rekan kalian semua ini bisa bekerja sama mewujudkan merealisasikan program kerja kalian yang sudah kalian susun. Misalnya begini, oh Bu, kalau bisa tarik tempe biasanya caranya kurang wajan. Nek pajuan senangannya dengan rebutan. Kalau Pak Hakim misalnya senangannya kayak permen Bu cici-cici sehingga yang lainnya nurut. Ya. Terus kalau kalian masing-masing paslon 1, 2 caranya bagaimana? Monggo. Bagaimana para paslon? Apakah pertanyaan tadi sudah cukup jelas? Baik, saya persilakan kepada paslon nomor urut 1. Apakah bisa menjawab pertanyaan dari panelis 1? Langsung dijawab sebisanya. Harus nomor 1 dulu. Bapak yang nomor 2 dulu. Untuk paslon nomor urut 2 atau 3, Siapa yang apakah berani bisa duluan? menjawab pertanyaan dari panelis nomor urut 1? Baik, saya persilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari panelis 1. Baik, terima kasih atas waktu dan pertanyaan yang telah diberikan. Tentunya saya akan menggunakan metode penggerakan secara semaksimal mungkin, karena kita juga memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan diharapkan antara pengurus satu dengan pengurus lain dapat saling melengkapi adanya kekurangan dan kelebihan tersebut. Terima kasih. Bagaimana panelis 1? Apakah jawaban dari paslon nomor urut 3 bisa diterima? Apakah ada tanggapan yang lain? Intinya tetap mengajak bekerja sama. Oke. Ayo yang lain. Untuk paslon nomor urut 1 dan 2. Baik, saya persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari panelis 1. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh panelis satu. Kami akan merangkul adik-adik anggota OSIS supaya kita bisa mewujudkan program-program itu berjalan dengan lancar. Dan kami berupaya untuk berkomunikasi bersama, kemudian menyatukan pendapat. Pendapat kita kan belum tentu itu sama, jadi masih ada pendapat yang berbeda-beda. Terima kasih. Bagaimana panelis 1? Cukup. Kalau sudah cukup, saya persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari panelis 1. Silakan. Terima kasih atas waktu dan pertanyaan yang diberikan kepada kami. Kita akan menjaga kekompakan dan saling bekerjasama untuk menciptakan program yang akan dibuat. Bagaimana panelis 1? Apakah jawaban tadi sudah cukup puas? Baik, selanjutnya debat terbuka segmen 1 antar pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS Madrasah Aliyah Al Hidayah periode 2022 periode 2023 mengenai jawaban yang telah dikabarkan dari beberapa pertanyaan dari panelis. Adapun aturan debat terbuka adalah sebagai berikut. 1. Setiap paslon akan bertanya kepada paslon lain. 2. Akan diberikan waktu 1 menit untuk bertanya dan diberikan waktu 3 menit untuk menjawab dan menyanggah. Apabila dirasa kurang, paslon bisa mengajukan penambahan waktu kepada moderator dan akan diberikan waktu 3 menit. Jika masih kurang,
akan diberikan waktu terakhir selama 1,5 menit. 3. Pada saat debat berlangsung ada penyanggahan, paslon diperbolehkan untuk angkat tangan, dan jika moderator sudah mengizinkan, paslon dipersilakan untuk menyangga selama 1 menit. Bisa dimengerti para paslon? Baik, kita akan mulai debat terbuka kali ini. Apakah ada paslon yang ingin mengajukan pertanyaan terlebih dahulu? Jika tidak, akan saya mulai dari paslon nomor urut 1 akan bertanya kepada paslon nomor urut 2. Untuk paslon nomor urut 1, segera memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Bagaimana sampean itu bisa mengumpulkan anggota OSIS lainnya dalam acara rapat? Bagaimana paslon nomor urut 2? Apakah pertanyaan tadi sudah bisa dimengerti? Baik, saya persilakan paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kami. Kami tentu mengonfirmasikan dulu jika ada rapat yang akan dilakukan untuk menjalani program-program yang ada. Bagaimana paslon nomor urut 1 atas jawaban yang telah diberikan paslon nomor urut 2? Apakah sudah cukup puas atau kurang? Kalau sudah cukup, selanjutnya paslon nomor urut 2 akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Paslon nomor urut 2 segera memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Apa yang membuatmu berminat dalam organisasi OSIS? Bagaimana paslon nomor urut 1? Apakah pertanyaan tadi sudah dapat dimengerti? Baik, saya persilakan paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Baik, terima kasih. Kami di sini berminat untuk mengikuti OSIS itu melatih diri dengan kepemimpinan, melatih diri dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan, kemudian melatih mental, berhadapan dengan orang banyak, melatih kemampuan berbicara, dan memperluas jaringan pertemanan. Dan satu lagi yaitu menerapkan manajemen waktu yang baik. Terima kasih. Bagaimana paslon nomor urut 2 atas jawaban yang telah diberikan oleh paslon nomor urut 1? Kalau sudah cukup, dilanjutkan dengan paslon nomor urut 3 akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Baik, terima kasih atas waktu dan pertanyaannya. Bagaimana cara Anda mengoptimalkan kerjasama dan juga menjaga kekompakan? Terima kasih. Bagaimana paslon nomor urut
2, apakah pertanyaan tadi sudah cukup jelas? Baik, saya persilakan kepada paslon nomor urut 2 segera menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada kami. Tentu kami akan sering berkomunikasi dengan anggota yang lain agar kita dapat menjaga kekompakan dan saling bekerja sama. Terima kasih. Bagaimana paslon nomor urut 3 atas jawaban yang telah diberikan oleh paslon nomor urut 2? Apakah ada tanggapan? Bagaimana? Kalau sudah cukup, dilanjutkan dengan paslon nomor urut 2 akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Apa motivasi Anda untuk menjadi OSIS? Bagaimana paslon nomor urut 3? Apakah pertanyaan tadi sudah cukup jelas? Baik, saya persilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Mohon maaf sebelumnya, ini pertanyaan mengenai apa yang sudah saya jawabkan di apa bebas ini pertanyaannya. Bebas. Baik, terima kasih atas waktu dan pertanyaannya. Motivasi saya mengikuti organisasi OSIS adalah ingin menambah rasa percaya diri dan juga rasa keberanian yang kurang dalam diri saya. Apakah ada tambahan jawaban lagi? Baik, saya persilakan. Motivasi untuk pengurus OSIS untuk mendapat pengalaman dan wawasan biar kita tahu bagaimana OSIS itu seperti apa. Terima kasih. Bagaimana paslon nomor urut 2? Apakah jawaban dari paslon nomor urut 3 sudah puas? Kalau sudah, dilanjutkan dengan paslon nomor urut 3 akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Bagaimana cara Anda menyelesaikan masalah di wilayah OSIS itu sendiri? Terima kasih. Bagaimana paslon nomor urut 1? Apakah pertanyaan tadi sudah bisa dimengerti? Baik, saya persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Baik, terima kasih. Jadi kami akan meminta bantuan kepada anggota OSIS lainnya dan juga kepada wakil kesiswaan untuk gimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Dan kami akan mencari tahu apa permasalahannya. Terima kasih. Bagaimana paslon nomor urut 3? Apakah jawaban tadi sudah cukup puas atau kurang? Dilanjutkan dengan paslon nomor urut 1 akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3.
Baik, terima kasih atas waktunya. Sampai tadi kan bilangnya kan melalui tahap formulir kegiatan ya. Dimana kalau anak tersebut itu mengisinya itu kayak tidak sesuai dengan kemampuannya. Terima kasih. Bagaimana paslon nomor urut 3? Apakah pertanyaan tadi sudah cukup jelas? Baik, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Tentunya kita tidak langsung menjadikan anak tersebut menjadi pengurus tersebut. Tentunya kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap kemampuan yang ada pada diri mereka. Terima kasih. Bagaimana paslon nomor urut 1? Apakah sudah cukup puas atas jawaban yang telah diberikan paslon nomor urut 3? Baik, selanjutnya kita beralih ke panelis kedua yang akan memberikan pertanyaan pada masing-masing kandidat pasangan ketua dan wakil ketua OSIS Madrasah Aliyah Al-Hidayah periode 2022 periode 2023. Kepada panelis kedua dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Untuk pertanyaan dari saya, cukup satu pertanyaan, tapi untuk semua calon ya. Di sini itu saya dituliskan ada satu pertanyaan. Jika suatu waktu pada saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung, tetapi bertepatan dengan adanya urusan OSIS dan perlu diadakan pertemuan antar anggota OSIS, manakah dari kedua kegiatan tersebut yang kamu prioritaskan? Misalnya, pas wayang kerja, terus kalian ini mau ada acara kegiatan. Apakah kalian itu meninggalkan jam pelajaran tersebut untuk kegiatan itu, ataukah kalian itu ingin selalu ngurus kegiatan ini, nanti setelah jam bisa diurus, ikut jam, terus setelah jam diurus. Karena biasanya seperti di sekolah sebelah itu biasanya itu para anggota OSIS ini itu menggunakan alasan dia itu sebagai anggota OSIS untuk curi-curi keluar dari kelas. Nah, dimana ini para calon-calon, apalagi kalian yang kalian ini itu menjadi kepalanya OSIS, dimana untuk membimbing adik-adik kalian yang termasuk MTS. Apakah budaya yang katanya teman kalian itu tetap dilanjutkan modelan seperti itu, ataukah apa ketika calon ini bisa berubah modelan, atau kalian punya manajemen tersendiri di mana atau apa, bisa kalian jelaskan dulu? Terima kasih. Bagaimana untuk semua calon kandidat? Apakah pertanyaan tadi sudah cukup jelas? Kalau sudah, apakah ada yang bisa menjawab terlebih dahulu? Baik, saya persilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari panelis 2. Baik, terima kasih atas waktu dan pertanyaan yang sudah diberikan. Menurut saya akan mengkategorikan terlebih dahulu mana yang lebih penting, karena keduanya sangat penting bagi saya sebagai murid dan bagi saya sebagai pengurus OSIS. Dan insya Allah saya akan meminimalisir adanya kegiatan OSIS ini pada saat jam pembelajaran. Terima kasih. Bagaimana panelis 2? Apakah ada tanggapan yang lain terkait dengan jawaban yang telah diberikan? Baik, dilanjutkan dengan paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari panelis 2. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kami. Kita harus bisa membagi waktu kita dalam belajar dan berorganisasi. Dan kita harus memilih mana yang seharusnya dikerjakan dahulu dan mana yang dikerjakan selanjutnya. Terima kasih.
Bagaimana panelis kedua? Apakah jawaban tadi sudah cukup puas atau ada tanggapan yang lain? Dilanjutkan dengan paslon nomor urut 1. Saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari panelis kedua. Baik, terima kasih. Kan dua-duanya menurut saya itu kepentingan dan juga kewajiban ya. Jadi, anggap kalau selainnya itu kita itu melihat dulu. Jadi kita usahakan bisa membagi waktu. Kalau bisa ya rapatnya itu setelah jam pelajaran. Terima kasih. Bagaimana panelis kedua? Apakah jawaban tadi sudah cukup atau ada tanggapan yang lain? Mungkin kalian tadi kan jawabannya bersama-sama membagi jam antara satu. Tapi jika ada urusan yang itu nggak bisa dibagi jam, apa yang harus kalian lakukan? Bagaimana para paslon? Apakah ada yang bisa menjawab terlebih dahulu? Barangkali paslon nomor urut 2. Atau paslon nomor urut 1 sudah mempunyai jawaban. Bagaimana paslon nomor urut 3? Baik, saya persilakan untuk paslon nomor urut 3 menjawab pertanyaan dari panelis kedua. Baik, terima kasih atas waktu dan pertanyaannya. Karena kedua-keduanya sangat penting dan juga dan saat pembelajaran dapat ulangan ataupun ujian, insya Allah saya akan lebih meminimalisir yang masih mendaur sih. Dan jika kegiatan OSIS tersebut mendesak dan membutuhkan saya, insya Allah saya akan lebih privat ke OSIS. Terima kasih. Bagaimana panelis kedua atas jawaban yang telah diberikan oleh paslon nomor urut 3? Apakah sudah cukup puas? Baik, dilanjutkan dengan paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari panelis nomor urut 2. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berikutnya, kami akan meminta izin kepada guru tersebut apabila boleh waktu pembelajaran dikurangi, maka kami akan mengurus OSIS tersebut. Terima kasih. Kedua, apakah jawaban tadi sudah cukup atau ada tanggapan yang lain? Baik, dilanjutkan dengan paslon nomor urut 2 untuk menyampaikan jawaban yang telah diberikan kepada paslon panelis kedua. Terima kasih atas pertanyaannya. Tentu kita harus melihat dulu yang lebih penting yang mana untuk kerjakan dahulu dan selanjutnya. Terima kasih. Bagaimana panelis 2? Apakah jawaban tadi sudah cukup puas atau ada tanggapan yang lain? Mungkin bukan tanggapan, tapi ini pesan dan masukan saya. Jadi kalian itu OSIS itu bukan hanya tentang ketua dan wakil. Kalian itu OSIS itu organisasi itu satu tubuh sama teman-teman kalian yang di bawah kalian secara struktural. Ya.
Jadi kalau semisal kalian itu punya teman-teman yang bisa kalian percaya untuk urus, jadi saya rasa kalau kalian bisa memaksimalkan SDM yang kalian punya, teman-teman kalian ini kalian percaya untuk ngurusi berbagi urusan bareng-bareng. Jadi kalau urusan apa dia dibagi bareng-bareng. Nggak merasa sok-sokan aku iso terus sampai di ada BW malah nggak jelas gitu. Jadi ini pesan saya mungkin nanti khususnya kepada kalian yang anak Alia, karena Alia ini akan yang tadi saya katakan Alia ini kalian ini bimbing adik-adik kalian gitu loh. Jadi percayalah sama adik-adik kalian ya. Kalau memang adik-adik kalian ada yang rewel atau apa, ya nanti bisa dikomunikasikan bareng-bareng gimana. Ya, jangan merasa kalian merasa yang tua terus dan lain sebagainya. Terus jangan merasa karena ketua OSISnya kelas 11 terus OSIS itu kiranya cuma pakai kelas 11 tau. Gitu. Jangan sampai muncul seperti itu. Jadi ini pesan saya, tolong kalian maksimalkan teman-teman kalian yang ada. Itu kuncinya kalau kalian ingin berhasil. Sebuah organisasi kalau pentolannya itu nggak percaya sama bawah-bawahannya, itu nggak akan jadi. Cukup itu saja dari saya. Bagaimana para paslon? Apakah masukan tadi sudah bisa diterima? Baik, saya persilakan untuk paslon nomor urut 3. Itu hanya informasi atau masukan dari panelis ketiga. Kedua. Baik, untuk menyingkat waktu, selanjutnya kita beralih ke panelis terakhir, yakni panelis ketiga yang akan memberikan pertanyaan pada masing-masing kandidat pasangan ketua dan wakil ketua OSIS Madrasah Alia Al-Hidayah periode 2022 periode 2023. Kepada panelis 3 dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lapar nih yang audiennya. Nah, tak kasih ini ya. Silakan mari ya. Jadi tidak mengurangi apa yang telah kita siapkan, apa yang telah diberikan oleh panelis selanjutnya. Jadi sesuai apa yang telah diinstruksikan oleh Ibu Moderator bahwa panelis memberikan atau diberikan kewenangan untuk bebas mengenai sistem yang seperti apa. Jadi bisa mulai diperhatikan. Tadi sudah disinggung dari poin atau nilai loyalitas, nilai beberapa cara untuk merangkul katanya masalah tadi. Kira-kira itu merangkul yang seperti apa kan perlu didetailkan seharusnya. Nanti namun tadi belum disampaikan. Tapi sedikit untuk ketiga paslon di belakang sampai ada masyarakat madani. Kalau dulu saya pernah sekolah di MTS Al-Hidayah, itu pernah diajari Ibu Sauda bahwasanya masyarakat madani itu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai norma yang di dalam kekuasaan ilmu dan iman seperti itu. Dengan kemajmukan yang sangat kita beragam, mulai dari kelakuannya Sinten Idul, terus kelakuannya Sinten Kikir yang sangat istimewa. Poin yang paling penting atau pengandarannya, sekiranya program apa yang sampean akan buat untuk mengkondisikan perihal adab, ya, jadi adab, entah nanti adab ketika guru mengajar, manusia dan seterusnya. Nah, itu
kiranya sama menanggulangi atau membuat sebuah solusi perihal adab teman-teman yang berada di depan sampean itu seperti apa kiranya? Program seperti apa perihal adab kita sebagai seorang siswa dan sebagai pengurus OSIS? Mungkin itu cukup pertanyaannya, apabila nanti bisa kita dialogkan dengan Bagaimana para paslon? Apakah pertanyaan tadi sudah bisa dimengerti? Baik, saya persilakan kepada para paslon. Apakah ada yang bisa menjawab terlebih dahulu? Dari paslon nomor 1 atau 2 atau 3? Kalau udah bisa jawab baru itu tuh. Bagaimana? Apakah ada jawaban? Kalau tidak ada, baik, saya persilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari panelis yang ketiga. Baik, terima kasih atas waktu dan pertanyaannya. Mengenai program seperti apa yang dapat mengkondisikan pada adik-adik, sampai saat ini saya belum terpikirkan dari program yang mengenai adab. Kemudian sekarang saya tidak bisa membuat program baru. Mungkin kita bisa mengembangkan program-program yang ada terlebih dahulu. Terima kasih. Bagaimana panelis ketiga? Apakah jawaban tadi sudah cukup puas atau ada tambahan atau ada tanggapan yang lain? Nanti jawaban atau dialog saya setelah paslon terakhir. Jadi saya tanggapi satu-satu. Baik, dilanjutkan dengan paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari panelis ketiga. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Dan pertanyaan, sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu karena saya belum terpikirkan program apa yang mengenai adab tersebut. Baik, dilanjutkan dengan paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari panelis ketiga. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami di sini juga belum terpikirkan ya, jadi nanti kita akan mengusahakan berkomunikasi kepada anggota OSIS lainnya. Tapi kami itu coba kan ada ya, coba belajar bahasa Jawa, bicara bahasa Jawa dulu. Terima kasih. Bagaimana panelis 3? Apakah dari jawaban dari paslon ada tanggapan? Saya tanggapi secara global. Jadi kalau tadi yang dikatakan oleh paslon nomor urut 3 itu belum ada yang besarnya, namun ingin melanjutkan apa yang sudah ada. Itu berarti intinya kurang memuaskan kalau kata ibu moderator, sudah puas apa belum. Terus yang paslon nomor urut 2 belum
Ya. Terus yang ke satu itu ingin belajar bahasa Jawa Romo halus. Ya, itu mungkin juga bisa diterapkan. Tapi pada intinya itu insya Allah ketika sampean selaku calon ketua OSIS yang nantinya akan salah satu dari sampean ini terpilih, itu harusnya cuma bilang ini Pak Asli. Ya kita itu kan minta bantuan kepada anggota tertua. Siapa anggota tertua? Kelas 12. Nah, itu nantinya kita akan bentuk sebagai divisi baru yang belum ada, yaitu divisi misalkan kode etik atau misalkan ada pengurus kehormatan. Jadi itu nantinya akan yang bertugas untuk mendisiplinkan beberapa teman-teman yang kurang disiplin. Pun sampai juga bisa ketika yang dikata sudah lebih tua tersebut kurang bisa menerapkan kedisiplinan atau kode etik yang berlaku di dalam kehidupan norma-norma kita sebagai menjadi siswa, itu ya tugas sampean OSIS yang sebagai ini akan sebagai yang punya kekuasaan tertinggi ketua OSIS. Ya, bisa dipahami. Ya, harusnya kan simpel jawabannya. Ya, daripada gayanya ujian Pak, belajar ya nanti Pak belum apa itu namanya belum maksimal pengabdiannya, nah, bisa diabdikan kembali. Misalkan nanti ketika di awal, jadi mereka ketika sampai sekolah berangkat jam berapa? Jam 7.30 harus sholat. Nah itu misalkan yang kelas 12 berangkatnya jam 7.25 sudah berdiri di area masjid misalkan ya. Nah selanjutnya bisa mengarahkan adik-adik atau teman-teman yang lain untuk segera melakukan tugasnya, yaitu sholat duha. Setelah sholat duha pun seperti itu, saya mengarahkan yang ke selanjutnya apa oke, bukan jeruk ini oke. Nah seperti itu, nanti perihal baju-baju dan seterusnya disiplin, nah, seperti itu. Nah terus ketika misalkan di kelas kok ada laporan anak ini loh yang sering keluar tanpa izin, terus anak ini yang sering di kelas rame, anak ini loh yang sering kurang menghargai bapak ibu dan guru, maka bisa dibuat seperti itu. Nanti yang bertindak pertama itu adalah jika kode etik, nah, tugasnya kelas 2 kan seperti itu. Atau mungkin ada gambaran lain setelah saya diberikan tanggapan, monggo silakan. Untuk 1, 2, 3, paslon silakan. Ada kalau tidak ada, cukup. Bagaimana para paslon? Apakah ada tanggapan yang lain? Dari paslon 3? Cukup. Baik, kalau dirasa cukup, selanjutnya debat terbuka antar pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS Madrasah Alia Al-Hidayah periode 2022 periode 2023 mengenai jawaban yang telah dipaparkan dari beberapa pertanyaan dari panelis. Baik, kita akan mulai debat terbuka kali ini. Apakah ada paslon yang ingin mengajukan pertanyaan terlebih dahulu pada paslon yang lain? Jika tidak, akan saya mulai dari paslon nomor urut 1. Akan bertanya kepada paslon nomor urut 2.
Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Apa harapan sampean ketika telah terpilih menjadi ketua OSIS atau ketua OSIS dan juga wakil ketua OSIS? Bagaimana paslon nomor urut 2? Apakah pertanyaan tadi sudah cukup jelas? Baik, saya persilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Dan izin Ibu Moderator, kalau sekiranya pertanyaan-pertanyaan yang dalam sesi panelis 3 itu kurang menuju apa yang telah dipertanyakan, mungkin bisa disudahi. Soalnya kan melenceng jauh apa dari yang esensi pertanyaan yang telah diungkapkan. Terima kasih. Jadi pertanyaannya yang berhubungan dengan pertanyaan dari panelis 3. Baik, bisa diulang kembali. Untuk paslon nomor urut 1 memberikan pertanyaan pada paslon nomor urut 2. Oke, jadi ini mohon maaf lagi nih, terakhir biar juga lama-lama. Soalnya nanti ketika sampean kembali mengulang ke arah yang patah korban atau misalnya itu kan akan membiarkan waktu berlalu dengan begitu saja dengan sia-sia. Jadi apa yang telah saya sedikit sampaikan tadi itu bisa ditanggapi atau didialogkan dengan teman sendiri. Contoh misalkan, harusnya gampang pertanyaannya. Contoh ya, tapi kalau ditiru berarti kira-kira sampai ada dengan jawaban paling tak bisi umur tahu hasilnya. Tapi sama tidak bilang seperti itu ya, mohon maaf saya ketika akan kembali ke masa lalu seperti itu. Bisa dipahami semua paslon? Baik, saya persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan pada paslon nomor urut 2. Untuk paslon nomor urut 1 segera memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Gimana caranya sampai meminta pendapat kepada kakak kelas 12 tentang program tersebut? Bagaimana paslon nomor urut 2? Apakah pertanyaan tadi sudah cukup jelas? Baik, saya persilakan paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Terima kasih atas waktu dan pertanyaan yang saya berikan kepada kami. Kami tentu mengonfirmasi dan berbincang-bincang kepada kakak-kakak kelas 12 jika kami tidak mengetahui program yang telah dibuat. Dan tidak mengajukan untuk berbicara kepada kakak-kakak kelas 12 untuk mengenai hal itu. Terima kasih. Bagaimana paslon nomor urut 1? Apakah jawaban tadi sudah cukup puas atau ada sanggahan? Kalau sudah merasa cukup, saya persilakan kepada paslon nomor urut 2 memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami ingin menanya tentang
Jawa itu kalau dijadikan program atau kegiatan setiap hari, apakah akan bisa berjalan dengan lancar atau baik? Bagaimana paslon nomor urut 1? Apakah pertanyaan tadi sudah cukup jelas? Baik, saya persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami usahakan itu bisa, karena kan bahasa Inggris saja bisa, masa bahasa Jawa kan? Atas jawaban yang telah diberikan oleh paslon nomor urut 1. Apakah sudah cukup? Baik, saya beri waktu. Baik, saya persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menyampaikan sanggahan kepada paslon nomor urut 1. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kenapa Anda bisa yakin kalau program itu bisa berjalan dengan lancar? Bagaimana paslon nomor urut 1? Apakah bisa menjawab dari sanggahan yang telah diberikan paslon nomor urut 2? Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kita kan orang Jawa ya, pasti setengah-setengah sudah tahu tentang bahasa Jawa tersebut. Jadi yang tidak tahu kita akan pelajarinya dan yang tahu kita melanjutkan. Terima kasih. Bagaimana paslon nomor urut 2? Apakah ada sanggahan lagi? Kalau sudah cukup, dilanjutkan dengan paslon nomor urut 3 akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Baik, terima kasih atas waktu dan pertanyaannya. Seperti yang saya tadi katakan, belum terpikirkan mengenai program yang berkaitan dengan adat dan perilaku siswa. Mungkin apakah sekarang sampai sudah terpikirkan adanya setelah sedikit masukan dari Pak Sakdur. Terima kasih. Bagaimana paslon nomor urut 2? Apakah pertanyaan tadi sudah cukup jelas? Baik, saya persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan jawaban dari pertanyaan paslon nomor urut 3. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kami. Program yang berhubungan dengan adat, sebelumnya belum tentu, tapi Ini yang disampaikan dalam bahasa Jawa, aturannya boleh. Oke, ngomong. saya kan sudah Mengajarkan. ya Bisa dijelaskan dengan bahasa Jawa agar mudah bisa dimengerti. sebelumnya saya belum terpikirkan ya, karena membuat program itu tidak semuanya bisa lancar, dan tadi mau sudah bilang dan memberikan saran, memberikan saran untuk pokok harus ada perlu ya di teknologi. Bagaimana paslon nomor urut 3? Apakah sudah paham dari
jawaban yang telah dibicarakan dari paslon nomor urut 2. Sedikit sanggahan dari sanggahan kepada paslon nomor urut 2. Apakah sepakat apa yang tadi Pak katakan kepada sampean mengenai menjadikan kelas 12 ini menjadikan suatu bidang kode etik? Menurut sampean bagaimana? Kesepakatan? Bagaimana paslon nomor urut 2? Apakah pertanyaan tadi sudah jelas? Baik, saya persilakan paslon nomor urut 2 untuk memberikan jawaban dari pertanyaan paslon nomor urut 3. Jika program itu baik, kenapa tidak? Bagaimana paslon nomor urut 3? Apakah ada sanggahan lagi? Kalau sudah cukup, dilanjutkan dengan paslon nomor urut 2 akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Saya menemukan bila mengembangkan program yang ada. Nah, program apa yang ingin sampean kembangkan? Bagaimana paslon nomor urut 3? Apakah pertanyaan tadi sudah cukup jelas? Baik, saya persilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Baik, terima kasih. Insya Allah saya akan mengembangkan mengenai budaya literasi di sini, karena yang saya rasakan di sini minat baca dan juga minat tulis siswa sedikit kurang. Namun dalam bentuk apa? Mungkin kita bisa menjadikan suatu kata-kata motivasi mengenai adab-adab maupun yang dapat menjadikan siswa tersebut tertekan ketika melihat suatu kata-kata motivasi tersebut. Terima kasih. Bagaimana paslon nomor urut 2? Apakah ada yang sanggahan? Kalau tidak ada, dilanjutkan dengan paslon nomor urut 3 akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Untuk paslon nomor urut 3 segera memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya tentang program bahasa Inggris, bahasa Jawa tadi. Program bahasa Jawa tadi seperti apa? Seperti bahasa Inggris kemarin atau gimana? Terima kasih. Bagaimana paslon nomor urut 1? Apakah pertanyaan tadi sudah cukup jelas? Baik, saya persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami, ya pandangan kami itu kalau bisa seperti kemarin, tapi kalau kita bisa mendiskusikannya lagi terhadap anggota OSIS lainnya, maka
Ya. Terima kasih. Bagaimana paslon nomor urut 3? Apakah ada sanggahan untuk paslon nomor urut 1? Baik, saya persilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk memberikan sanggahan kepada paslon nomor urut 1. Berarti ini menunggu kesepakatan dari pihak-pihak yang lain. Ya. Baik, apakah ada sanggahan yang lain? Kalau sudah cukup, dilanjutkan dengan paslon 1 akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Bagaimana paslon nomor urut 1? Apakah ada pertanyaan untuk paslon nomor urut 3? Baik, saya persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Baik, terima kasih. Maksudnya gimana gimana budaya literasi tadi? Bagaimana paslon nomor urut 3? Apakah pertanyaan tadi sudah cukup jelas? Kalau sudah, saya berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 3 menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Baik, terima kasih atas waktu dan pertanyaannya. Maksud saya budaya literasi itu bukan membaca dan menulis saja. Budaya menulis dalam budaya membaca dan menulis di buku saja. Ini bisa dilakukan membaca di sebuah media informasi yang lain seperti di Instagram, Facebook, dan lain-lain. Dan juga bisa jadi cukup. Terima kasih. Bagaimana paslon nomor urut 1? Apakah jawaban tadi sudah cukup puas atau ada sanggahan? Kalau sudah cukup, sesi dialog terbuka segmen kedua dan 3 telah selesai. Masuk segmen terakhir yaitu segmen keempat. Paslon akan menyampaikan kalimat penutup debat. Baik, saya akan memberikan kesempatan 1 menit kepada masing-masing kandidat untuk menyampaikan kata penutup sekaligus meyakinkan audiens untuk memilih Anda. Dimulai dari kandidat nomor urut 1. Berdiri. Berbeda untuk bersatu untuk tujuan yang satu. Jangan lupa pilih nomor paslon 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang kedua, saya persilakan kepada kandidat nomor urut 2. Terbuka, jujur, dan menerima aspirasi. Jangan lupa pilih paslon nomor 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang ketiga yakni saya berikan kepada kandidat nomor urut 3. Kepadanya saya persilakan. Sebelumnya di sini saya ingin meminta dukungan kepada Bapak Ibu maupun teman-teman sekalian bahwasanya saya sendiri jika tanpa dukungan adalah orang yang lemah, maka saya harapkan dengan dukungan
dukungan kalian dengan semua ini, insya Allah saya akan menjadi kuat. Saya Muhammad, ikhlas dalam berorganisasi, optimis untuk masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin, inilah akhir dari dialog terbuka kandidat pasangan ketua dan wakil ketua ASIS Madrasah Sanawiyah Madrasah Alia Al Hidayah periode 2022 periode 2023. Semoga dengan dialog terbuka kali ini dapat meyakinkan para audiens dengan melihat kualitas diri dari masing-masing kandidat yang menjadi pertimbangan objektif dengan tetap menghormati perbedaan yang ada. Saya Ainun Mahalo mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam membantu jalannya dialog terbuka kali ini. Terima kasih Bapak Ibu hadirin penonton yang telah menyaksikan dialog terbuka pada kali ini. Salam demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup acara pada kali ini dengan bacaan negara bersama. Saya sampaikan mohon maaf apabila ucapan saya kata yang kurang berkenan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya Hayati Fathia pamit undur diri. Salam demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak. Ya,